Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan mempresentasikan resume asesmen dalam kurikulum Merdeka. Perlu kita tahu apa sih itu konsep asesmen kurikulum Merdeka? Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Selanjutnya, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik, sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan pembelajaran. Dan yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Nah, dilanjutkan dengan jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Dan yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Yang kedua, yaitu merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang digunakan. Berikut adalah contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik. Yang pertama, rubrik. Yang kedua, checklist. Ketiga, catatan anekdotal, dan keempat, grafik perkembangan. Selanjutnya, ada pula bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis yaitu jurnal, IC, poster, dan tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Kemudian, hal yang perlu kita tahu juga adalah yaitu penyusunan instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen, berikut adalah proses penyusunan instrumennya. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif. Yang kedua, penilaian sikap. Sikap adalah perasaan, suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan yaitu praktik, produk, project, dan portofolio. Untuk menggunakan teknik tersebut, dibutuhkan rubrik penilaian yang akan mempermudah dan bisa menjaga objektivitas penilaian. Dan pembahasan terakhir yaitu refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen-asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif.
Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran, dan yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, dan atau peserta didik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.